Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Ya, mereka membicarakan tentang udara dan angin. 2, mengapa balon bisa menggelembung? Ya, karena di dalam balon ada udara. Nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Ya, jawabannya karena tertiup angin. Nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ban mobil berisi udara, plastik berisi udara. Yuk kita baca teks berikut ini. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan ke balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi bentuk udara berarti berubah-ubah ya, mengikuti dengan bentuk wadahnya. Yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Maka bentuknya akan seperti balon. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Maka bentuknya akan seperti kantong plastik. Kemudian yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Ya, tidak sama ya. Karena udara mengikuti apa? Mengikuti bentuk wadahnya. Kalau ditiupkan ke balon, maka bentuknya akan seperti balon. Ketika ditiupkan ke kantong plastik, maka bentuknya akan seperti kantong plastik.
Kemudian yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat udara yaitu sifatnya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Ya, balon itu bersifat lentur dan elastis. Jadi ketika kita meniup balon, maka udara masuk ke dalam balon. Dan balon yang kita tiup akan apa? Menggelembung. Nah, udara yang kita tiupkan ke balon tersebut akan menekan balon ke segala arah, dan udara yang ada di dalam balon tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Jadilah udara tersebut berbentuk balon. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Nah, jadi aturan itu ada aturan ketika di rumah, ada aturan ketika di sekolah, ada aturan ketika di kelas, dan ada aturan juga ketika bermain. Di bawah ini ada beberapa aturan di rumah Beni. Ya, yuk kita baca ya. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 7 malam belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 9 malam waktunya untuk tidur. Nah, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumah kalian? Nah, pasti ya anak-anak memiliki aturan masing-masing ya ketika di rumah. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yuk kita berikan tanda centang. Nomor 1, kegiatannya menonton sampai larut malam. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan ya. Yang ketiga, kegiatannya mengerjakan PR. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Yang keempat, bermain dengan curang. Tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ya, perlu dilakukan. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus anak-anak pahami dan anak-anak laksanakan ya ketika di rumah. Ya, tugasnya yang pertama. Nah, anak-anak coba lakukan kegiatan berikut yang ada pada halaman 38 untuk mengetahui sifat-sifat benda. Ya, boleh dilakukan dengan dibantu orang tua ya. Kemudian jangan lupa untuk divideokan. Nanti videonya dikirimkan ke Bu Guru. Kemudian dan buat kesimpulannya ya dari kegiatan yang anak-anak lakukan. Kemudian yang kedua adalah anak-anak coba tulis aturan yang ada di rumah anak-anak ya. Kerjakan di buku tulis BDR.